Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hilal Sasmita dengan NPM 202221500463. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Akhlak dan Etika dengan judul Demokrasi, Kepemimpinan, dan Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam. Pertama, mari kita membahas tentang demokrasi. Secara umum, demokrasi dipahami sebagai sebuah sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, baik dijalankan secara langsung maupun melalui perwakilan. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan ikut menentukan arah kebijakan negara. Dalam Islam, kita mengenal konsep yang memiliki kemiripan prinsip dengan demokrasi, yaitu syura atau musyawarah. Allah memerintahkan agar urusan-urusan kehidupan, termasuk urusan kepemimpinan dan kemasyarakatan, diselesaikan melalui musyawarah. Hal ini bahkan ditegaskan dalam Al-Quran, di mana terdapat satu surat yang dinamai langsung dengan nama Asyura, yang menunjukkan betapa pentingnya prinsip musyawarah ini dalam kehidupan umat Islam. Selain itu, dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam mengambil keputusan, meskipun beliau adalah seorang nabi yang mendapatkan bimbingan wahyu. Dalam kalangan ulama terdapat perbedaan pandangan mengenai bagaimana demokrasi dilihat dari sudut Islam. Sebagian ulama dan cendekiawan menerima demokrasi sejauh substansi sejalan dengan nilai-nilai syariat, seperti musyawarah, keadilan, kebebasan berpendapat, dan penghormatan terhadap hak-hak rakyat. Bagi mereka, musyawarah adalah sarana atau mekanisme, bukan tujuan akhir, sehingga boleh diadopsi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Sebaliknya, ada juga pandangan yang lebih hati-hati atau bahkan menolak demokrasi apabila dipahami sebagai kedaulatan mutlak rakyat, yang berarti rakyat atau mayoritas suara dianggap berhak mengubah atau membatalkan hukum Allah. Bagi kelompok ini, kedaulatan tertinggi tetap berada pada syariat, sementara musyawarah rakyat hanya berlaku pada perkara-perkara ijtihadiyah, yaitu hal-hal yang belum diatur secara tegas oleh Al-Quran dan hadis. Kedua, kita masuk pada pembahasan tentang kepemimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan dikenal dengan istilah khalifah atau imamah, yang secara harfiah berarti pengganti atau pemimpin yang mengatur urusan umat. Konsep penting yang harus dipahami adalah bahwa kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai sebuah amanah, bukan sebagai kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Seseorang yang diberi kepemimpinan untuk memimpin, baik dalam skala negara, organisasi, maupun rumah tangga, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa yang dipimpinnya. Islam menetapkan sejumlah kriteria bagi seorang pemimpin yang ideal. Pertama, adil, yaitu bersifat adil, di mana pemimpin harus mampu memperlakukan semua pihak secara setara tanpa memihak kepada kelompok tertentu. Kedua, amanah, yang sifat dapat dipercaya, jujur, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Ketiga, al-kifa'ah atau kompetensi, yaitu kemampuan dan kecakapan dalam menjalankan tugas kepemimpinan secara profesional. Selain itu, seorang pemimpin dalam Islam dituntut untuk senantiasa membuka diri terhadap musyawarah dan kritik dari rakyat yang dipimpinnya, bukan bersikap otoriter atau menutup diri dari masukan. Kita dapat melihat teladan ini dari kepemimpinan para
Khulafur Rasyidin, yaitu Abu Bakar Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka dikenal sebagai pemimpin yang sangat terbuka terhadap kritik rakyatnya. Salah satu contoh yang sering diceritakan adalah ketika Khalifah Umar bin Khattab dengan tegas mempersilahkan rakyatnya untuk meluruskan dirinya apabila beliau melakukan kesalahan atau menyimpang dari kebenaran. Bahkan menyatakan kesiapannya menerima koreksi dari siapapun, termasuk dari rakyat biasa. Ketiga, kita akan membahas tentang penegakan hukum. Prinsip utama dalam penegakan hukum menurut Islam adalah al-adl, yaitu keadilan yang harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, kekayaan, jabatan, maupun kedekatan hubungan kekerabatan. Hukum dalam Islam berlaku sama untuk semua orang, baik rakyat biasa maupun pejabat, bahkan keluarga dari pemimpin tertinggi sekaligus. Salah satu kisah yang sangat terkenal dan sering dijadikan rujukan adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad menegaskan bahwa seandainya putrinya sendiri, yaitu Fatimah, melakukan pencurian, maka beliau akan tetap menegakkan hukum yang sama tanpa pengecualian. Hal ini menuntut bahwa dalam Islam tidak ada toleransi terhadap perlakuan khusus atau pengecualian hukum bagi pihak-pihak tertentu, betapapun dekat hubungannya dengan penguasa. Selain itu, ketegasan dalam penegakan hukum juga dapat kita lihat dari sikap Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal siap untuk diadili secara setara seperti rakyat biasa apabila terlibat dalam suatu persengketaan hukum tanpa menggunakan kedudukannya sebagai pemimpin untuk menghindari proses peradilan yang berlaku. Sebagai simpulan, ketiganya ini jadi berakar pada satu nilai yang sama, yaitu keadilan serta kesadaran bahwa setiap amanah yang diberikan, baik dalam bentuk kekuasaan, jabatan, maupun hukum, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan konsep demokrasi, kepemimpinan, dan hukum dalam Islam dengan konsep-konsep sekuler pada umumnya. Karena dalam Islam, dimensi pertanggungjawaban tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga bersifat ukhrawi atau akhirat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.